Shalom IC Family, selamat datang di podcast IC minggu ini. Tetap semangat dan sehat terus ya, dan jangan lupa buat tetap stay at home demi kebaikan kita bersama. Siapa nih yang udah gak sabar buat dengerin podcast IC? Yuk, kita ambil waktu sama-sama buat fokus dengerin firman Tuhan. Selamat mendengarkan, and God bless. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-32. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita telah mendengarkan uraian bagian firman Tuhan ini dari rekan kita Cica. Dan dari uraian Cica, rekan-rekan, otak saya tidak bisa berhenti bekerja. Otak saya terus bekerja dan muncul berbagai pertanyaan di dalam benak saya. Pertanyaan pertama yang muncul di dalam benak saya adalah, seperti apa hubungan anak yang sulung dan anak yang bungsu? Apakah hubungan mereka berdua adalah baik? Apakah mereka berdua adalah kakak adik yang baik? Kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, khususnya ayat yang ke-30, di situ dikatakan, "Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Rekan-rekan, dari ayat-ayat ini saya mendapati sepertinya hubungan antara anak bungsu dan anak sulung bukanlah hubungan yang baik. Hubungan mereka tidaklah harmonis, rekan-rekan. Saya melihat dari ayat-ayat ini sepertinya terjadi permusuhan di antara mereka, terjadi persaingan di antara mereka. Sepertinya di antara mereka saling memperebutkan sesuatu. Yang menjadi pertanyaan saya, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mereka perebutkan? Apa yang mereka perebutkan? Sepertinya rekan-rekan dari ayat-ayat ini saya mendapati bahwa yang mereka perebutkan adalah perhatian si Bapak. Yang mereka perebutkan adalah kasih si Bapak. Itulah yang mereka perebutkan. Nampaknya di antara mereka terjadi persaingan untuk merebutkan kasih Bapa. Itulah yang terjadi, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga si sulung melihat bahwa si bungsu adalah saingannya, bukan adiknya. Sehingga si sulung melihat bahwa si bungsu adalah lawannya, bukan adiknya. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di dalam kisah ini sangat dekat dengan kehidupan kita.
Banyak barangkali di antara kita yang menaruh dendam, yang menaruh kebencian dengan saudara-saudara kita, dengan mereka yang punya hubungan darah dengan kita. Oleh karena kita merebutkan simpati orang tua, oleh karena kita merebutkan perhatian orang tua, kita ingin menjadi yang paling unggul, kita ingin menjadi yang paling utama. Dan kejadian ini rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan sangat dekat dengan kehidupan kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya melihat di dalam kisah ini, muncul pula pertanyaan yang kedua dari benak saya. Kalau begitu, untuk apa si sulung melakukan ini dan itu, mengerjakan ini dan itu? Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendapati bahwa tujuan si sulung mengerjakan ini dan itu bukanlah karena sebuah kerelaan. Tetapi kalau saya dapati rekan-rekan, si sulung melakukan ini dan itu karena demi sebuah pengakuan. Si sulung melakukan ini dan itu hanya demi merebutkan hati bapaknya. Hanya demi merebutkan perhatian bapaknya. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-29, di situ dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat lewat ayat ini bahwa si sulung melakukan ini dan itu karena sebuah keterpaksaan, bukan sebuah kerelaan. Si sulung melakukan ini dan itu dengan harapan bahwa bapaknya akan lebih mengasihi dia, bapaknya akan lebih mencintai dia, sehingga itu sebabnya dia melakukan ini dan itu. Dia perlu melakukan ini dan itu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak kita orang-orang Kristen seperti anak yang sulung? Banyak di antara kita yang berpikir, rekan-rekan, kalau saya belum melakukan ini, kalau saya belum melakukan itu, sepertinya Tuhan tidak sayang kepada saya. Sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya. Itu sebabnya rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika teman kita atau saudara-saudara seiman kita berhasil melakukan ini dan itu, seringkali kita merasa guilty feeling, kita merasa bersalah. Waduh, kok dia sudah melakukan ini dan itu ya? Sepertinya Bapa atau Allah itu lebih sayang dia karena dia sudah melakukan ini dan itu. Kita lalu khawatir jangan-jangan ada yang kurang. Jangan-jangan Allah tidak mengasihi saya karena saya tidak melakukan ini dan itu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan lewat renungan ini bahwa yang menjadikan Allah sayang kepada Anda, Tuhan mencintai Anda, bukan karena Anda telah berbuat ini dan itu. Sekali lagi rekan-rekan yang mau saya katakan, yang mau saya ingatkan kepada Anda, yang membuat Allah cinta, Allah mengasihi Anda, bukan karena Anda telah berbuat ini dan itu. Tetapi ketika Anda belum berbuat ini dan itu, saya mau katakan bahwa Allah sudah mencintai Anda. Allah sudah mengasihi Anda. Jadi Anda tidak perlu iri hati ketika melihat orang lain sudah berbuat ini dan itu, dan merasa bahwa seolah-olah Allah tidak mencintai Anda. Anda tidak perlu merasa iri terhadap mereka, karena ketahuilah, sebelum Anda melakukan ini dan itu, Allah sudah mencintai Anda. Allah tidak melihat apa yang Anda lakukan. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kasih seorang Bapa. Anda belum berbuat apa-apa, Anda tetap diakui sebagai anak, walaupun Anda belum berbuat apa-apa. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat
peristiwa ketika Yesus dibaptiskan. Waktu Yesus dibaptiskan, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus? Apa yang dikatakan oleh Bapa lebih tepatnya? Yang dikatakan adalah ada suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang jadi pertanyaan saya, rekan-rekan, apa yang sudah diperbuat Yesus pada waktu itu? Rekan-rekan, Yesus belum berbuat apa-apa. Dia belum melayani. Dia baru akan melayani. Tetapi Allah sudah menyatakan cintanya, walaupun dia belum berbuat apa-apa. Jadi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadikan Tuhan sayang, Tuhan cinta, Tuhan mengasihi engkau, bukan karena pelayananmu, bukan karena engkau sudah berbuat ini dan itu, tetapi karena memang Allah mau mengasihi engkau dan memang Allah mau mencintai engkau. Walaupun barangkali engkau belum sempat berbuat sesuatu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingat akan kasih Tuhan yang sedemikian besar ini, saya yakin kita tidak akan seperti anak yang sulung, yang melakukan segala sesuatu demi merebutkan hati atau simpati daripada Bapa. Kalau kita punya kesadaran bahwa Tuhan sudah sayang terhadap kita, saya percaya bahwa kita akan melayani Tuhan dengan lebih bersukacita. Karena kita belum berbuat apa-apa, Tuhan sudah mengasihi kita. Kita belum berbuat apa-apa, Tuhan sudah mencintai kita. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan lebih rela kalau kita punya kesadaran ini. Rekan-rekan, status inilah yang perlu Anda ingat, sehingga Anda melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita, bukan dengan keterpaksaan seperti anak yang sulung demi mendapatkan kasih, demi mendapatkan perhatian. No, karena sebelum Anda melakukan ini dan itu, Tuhan sudah mencintai Anda, Tuhan sudah mengasihi Anda. Jadi Anda melakukan ini dan itu bukan karena terpaksa, tetapi karena ingat bahwa Tuhan lebih dulu mencintai Anda, walaupun Anda mungkin belum berbuat sesuatu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, saya mendapati bahwa yang terhilang bukan hanya anak yang bungsu, tetapi yang terhilang juga anak yang sulung. Di dalam rumah, namun dia terhilang. Dia tidak menyadari akan kasih Bapa yang begitu besar. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengasihi Anda apa adanya. Sebelum Anda berbuat ini dan itu, Tuhan sudah mengasihi Anda. Ingatlah akan sedemikian besarnya kasih Tuhan, dan lakukanlah segala sesuatu dengan pemahaman ini, bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Kiranya renungan ini boleh memberkati setiap kita, dan biarlah kita boleh melakukan segala sesuatu pelayanan kita dengan lebih bersukacita, karena kita ingat Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita, memberkati Anda dan saya. Dan kalau hari ini Anda belum punya pemahaman seperti ini, dan hari ini Anda sadar dan Anda diingatkan akan besarnya kasih Tuhan, mari taruh tangan kananmu di dada. Kalau hari ini engkau mengakui bahwa engkau seringkali lupa akan hal ini, taruh tangan kananmu di dada, dan saya akan berdoa untuk Anda. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, bahwa engkau mengasihi kami, engkau mencintai kami apa adanya, bahkan sebelum kami melakukan segala sesuatu. Tuhan, ingatkan kami akan hal ini, sehingga kami tidak perlu iri kepada orang lain, apa yang dilakukan orang lain, tetapi biarlah kami melakukan semuanya ini dengan sukacita, dengan kesadaran bahwa Engkau sudah mengasihi kami terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan buat renungan ini. Berkati teman-teman IC dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur kami. Amin. Thank you ke Edi dan tim yang udah prepare podcast hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua ya.
Buat teman-teman yang merasa terberkati atas khotbahnya, boleh banget nih di-share ke teman lainnya, biar kita bisa saling menguatkan. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @bicf.ic, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita di BICF Indonesian Church. Oh iya, and don't forget to hit the like button supaya IC makin semangat bikin podcast ini. Thank you for your continuous support for IC. Stay healthy and stay home everyone. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus memberkati.